Salam, selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Senang semua? Hari ini merupakan hari yang kita rindukan, kita bersama-sama untuk datang menyembah, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita memujikan, mengagungkan nama Dia. Dikepak-kepakkan sayapnya. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat, untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, Ser, goyang kanan, ser, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, ser, goyang kanan, ser. putar ke kiri, putar ke kanan. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, Agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat, untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. yang kiri. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, Putar ke kiri, putar ke kanan. Kiri, putar ke kanan. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan, supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak-anak minggu GKA yang harus membacakan Kristus di depan mama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan, supaya menjadi terang kebenaran Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman
dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKA yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus, karena aku milik Yesus. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Petrus. Dan hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Petrus kembali, yaitu tentang Petrus di dalam penjara, yang diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Nah, kemarin kan Petrus bertemu dengan setelah Petrus bertemu dengan Kornelius, banyak orang percaya kepada Kristus. Dan sesaat kemudian Raja Herodes bertindak keras terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Tuhan. Dan salah satunya yaitu ia membunuh Rasul Yakobus dengan pedang. Dan ketika ia melihat tindakan itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia menargetkan untuk menangkap Rasul Petrus. Dan setelah satu hari setelah perayaan Paskah, Rasul Petrus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dengan penjagaan 4.000 prajurit yang masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Dan pada saat 7 hari setelah perayaan Paskah, rencananya Raja Herodes akan mengadili Rasul Petrus di depan muka umum. Dan selama seminggu setelah perayaan Paskah, para murid-murid dan jemaat mendoakan Rasul Petrus siang dan malam agar Rasul Petrus terbebas dari Raja Herodes. Dan akhirnya tiba pada waktu malam sebelum Rasul Petrus diadili di depan muka umum, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dan dia menepuk pundak Rasul Petrus dan berkata, "Bangunlah, cepat." Dan Rasul Petrus bangun. Dengan segera ia terlepas dari rantai yang membelenggu Rasul Petrus. Setelah itu, kata malaikat itu kepada Rasul Petrus, "Kenakanlah pakaianmu dan sepatumu, lalu ikutlah aku." Rasul Petrus taat. Dia mengikuti malaikat itu berjalan keluar dari penjara, melewati penjagaan pertama, penjagaan kedua, dan kemudian sampailah mereka di depan pintu gerbang besi yang berat. Dan ajaibnya adik-adik, pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Dan mereka keluar dari pintu gerbang itu berjalan menuju kota. Pada saat di ujung jalan, tiba-tiba malaikat Tuhan meninggalkan Petrus. Petrus sadar bahwa ini benar-benar terjadi. Dia berpikir bahwa ini hanya mimpi, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi. Dan malaikat Tuhan menolong Petrus keluar dari penjara. Dan akhirnya kemudian Rasul Petrus berjalan ke rumah di mana para jemaat dan murid-murid itu yang mendoakan Petrus. Dia lalu mengetuk pintu, tok 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 tok. Lalu mendegatlah seorang hamba perempuan yang bernama Rode.
mendengar dan menanyakan, "Ini siapa?" "Aku Petrus," kata Petrus. Tapi karena terlalu senangnya hamba perempuan itu, akhirnya dia tidak membukakan pintu, tapi dia berlari memberitahukan yang lain dan berkata, "Di depan ada Petrus." Tapi kata mereka, "Kamu mengigau, Rode?" "Tidak," kata Rode, "aku tidak mengigau. Itu benar sungguh-sungguh Petrus, itu suara Petrus. Pasti itu malaikatnya," kata mereka. Lalu mereka berjalan ke arah pintu dan Petrus terus mengetuk pintu itu dan mereka membukakan pintu itu, dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa itu adalah benar-benar Petrus yang seharusnya di dalam penjara. Mereka melihat Petrus benar-benar ada di hadapan mereka. Mereka bersukacita mengetahui bahwa apa yang mereka doakan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mendengar doa mereka. Mereka mendoakan Rasul Petrus untuk keluar dari penjara. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama yaitu menjadi orang percaya, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang yang percaya pada Kristus itu tidak selalu enak. Kadangkala ada orang yang tidak suka terhadap kita, ada orang yang mengancam kita, seperti Rasul Petrus tadi. Dia dijebloskan ke dalam penjara karena dia percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, dalam keadaan kesulitan apapun, pasti Tuhan akan menolong kita. Seperti Rasul Petrus tadi, dia ditolong oleh malaikat Tuhan. Dia berpikir bahwa itu hanya mimpi, tapi itu sungguh-sungguh terjadi pada Rasul Petrus. Dan yang ketiga, adik-adik harus belajar tekun dan rajin berdoa. Seperti jemaat tadi mendoakan Rasul Petrus siang dan malam yang di dalam penjara, siang dan malam, agar Rasul Petrus terbebas dari penjara. Nah, kita juga harus rajin dan tekun mendoakan orang tua kita yang bekerja, mendoakan kesehatan orang tua, mendoakan guru-guru yang di sekolah, mendoakan lose-lose, mendoakan teman-teman, mendoakan orang-orang yang dikasih yang kita kasih. Seperti tadi kan jemaat mendoakan Petrus agar terbebas dari penjara. Nah, selanjutnya Rosa ada 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dilakukan orang-orang saat Petrus di dalam penjara? Dan yang kedua, siapa yang membebaskan Petrus dari penjara? Dan yang ketiga, siapa yang mengenali suara Petrus? Nah, itu adik-adik pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Dan Rosa punya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Markus 11 ayat 24. Dari Markus 11 ayat 24. Nah, itu dia adik-adik cerita firman Tuhan hari ini, dan kita akhiri dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah, baik adik-adik, sudah selesai cerita firman Tuhan hari ini, dan sampai jumpa di cerita firman Tuhan minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan memuji Tuhan. Aku Laskar Kristus. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar